Teman-teman, hari ini saya akan sharing fokus mengenai Shopee. Jangan sampai teman-teman membuat sebuah toko di akun Shopee atau marketplace lain itu hanya ingin menyampaikan apa yang Anda ingin sampaikan, tetapi tidak melihat kebutuhan pasar itu seperti apa. Maka pastikan dekorasi Anda cukup menarik bagi si customer, bukan menarik bagi Anda. Itu yang paling digarisbawahi. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa pada video berikutnya. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya mengenai marketplace Shopee. Banyak media bisa kita gunakan untuk berjualan di dalam marketplace. Tapi salah satunya adalah yang saat ini yang sering saya gunakan. Saat ini banyak marketer yang gunakan adalah Shopee. Nanti akan ada video-video berikutnya mengenai Bukalapak, Tokopedia, tapi akan ada pada sesi berikutnya. Teman-teman, hari ini saya akan sharing fokus mengenai Shopee. Ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh teman-teman ketika teman-teman sudah mulai berjualan di marketplace Shopee. Salah satunya adalah bahwa teman-teman bukan hanya belajar bagaimana teknisnya saja, tetapi betul-betul harus memahami logikanya, cara bermainnya. Kalau teman-teman hanya belajar mengenai teknisnya, itu tidak akan berbeda dengan kompetitor. Karena tombolnya, kemudian kolomnya itu semuanya sama. Yang membedakan adalah bagaimana cara memainkannya. Contoh saja nanti saya jelaskan mengenai riset. Jangan sampai ketinggalan. Nanti ada di materi berikutnya adalah bagaimana kita riset sebuah judul dan deskripsi. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan jualan di marketplace Shopee adalah yang pertama pastikan bahwa toko kita sudah verifikasi. Verifikasi ini ada menggunakan verifikasi. Yang pertama verifikasi ini adalah nanti akan ada verifikasi dari pihak Shopee berupa email atau berupa permintaan KTP. Tapi rata-rata dia akan menggunakan KTP untuk verifikasi bahwa akun kita adalah akun resmi yang memang digunakan untuk jualan. Yang kedua adalah setelah verifikasi pastikan kita mempunyai dekorasi yang cantik. Nah, teman-teman semuanya yang berkaitan dekorasi ini adalah dekorasi ini adalah sebuah tampilan toko yang di akun Shopee kita, yang ini harusnya itu harus kita mainkan secara psikologi dari pasar. Jangan sampai teman-teman membuat sebuah toko di akun Shopee atau marketplace lain itu hanya ingin menyampaikan apa yang Anda ingin sampaikan, tetapi tidak melihat kebutuhan pasar itu seperti apa. Salah satunya adalah begini. Ketika customer berkunjung ke toko kita, itu yang biasa mereka lakukan apa? Mereka adalah butuh diyakinkan bahwa ini adalah toko yang bagus, barangnya pasti dikirim, produknya terpercaya, kemudian tokonya terpercaya. Nah, itu adalah salah satu yang menjadi poin dalam pembuatan dekorasi. Maka, tetapi dekorasi ini bukan berupa kata-kata saja, tapi berupa visual. Nah, teman-teman harus menyampaikan, harus membuat dekorasi toko Anda secara visualnya tampak menarik. Salah satunya adalah mungkin dibuatin video tentang stok. Yang kedua adalah dibuatin video-video atau toko atau gambar yang menunjukkan bahwa stoknya banyak. Kemudian ada aktivitas kantor, misalkan ada karyawan, ada orang yang lagi packing, kemudian ada pengiriman, kemudian bukti-bukti kiriman, itu ditampilkan dalam sebuah dekorasi toko. Itu akan membuat kepercayaan customer ketika mengunjungi toko kita itu semakin mudah. Jangan sampai kita membuat sebuah toko itu asal-asalan, yang penting posting suatu produknya, tetapi tidak melihat bahwa yang kita posting itu apa. Karena karakter customer ketika dia begitu, kan saya ingat teman-teman semuanya, ketika Anda mau beli suatu produk di marketplace, khususnya Shopee misalkan, coba Anda lihat sebagai customer. Ketika Anda mencari sesuatu di Shopee, kemudian menemukan suatu produk, coba lihat apa yang Anda lihat. Mungkin penjualannya, mungkin chatnya, mungkin dekorasinya, atau tampilan tokonya. Anda butuh diyakinkan. Ada beberapa hal yang untuk meyakinkan itu. Salah satunya adalah dekorasi. Maka pastikan dekorasi Anda cukup menarik bagi si customer, bukan menarik bagi Anda.
Itu yang paling digarisbawahi. Yang ketiga adalah mengenai judul. Nah, teman-teman, maaf tadi, yang pertama adalah dekorasi toko. Yang ketiga adalah mengenai judul. Nah, judul ini teman-teman semuanya, pastikan teman-teman dalam membuat judul itu jangan hanya pengen judulnya seperti apa, bukan. Satu produk itu bisa dibuatkan banyak judul. Dalam membuatkan judul, teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu. Riset yang pertama yang dilakukan adalah riset kata kunci. Itu pertama, riset kata kunci. Yang kedua, Anda silahkan masuk ke Shopee sendiri atau ke Google. Ketika Anda ketikkan misalkan obat asma, Anda spasi. Nah, itu muncul apa? Ada asma bronkitis, obat asma mungkin berdahak. Itu ada kata kunci akan muncul di sana. Nah, coba Anda searching, kemudian Anda enter. Coba Anda lihat baris ketiga. Kalau baris kedua 1-2 itu adalah iklan. Teman-teman silakan melihat baris ketiga ke bawah. Di dalam Shopee, baris ketiga ke bawah adalah toko-toko yang diorganik atau akun-akun yang dikelola secara maksimal, secara organik bahasa kita. Karena dalam optimasi suatu akun, suatu marketplace itu ada dua, organik sama patriotik. Nanti saya jelaskan di belakang. Yang pertama adalah bagaimana kita riset judul. Nah, ketika teman-teman melakukan riset judul, pastikan Anda melihat judul-judul yang digunakan oleh kompetitor. Anda bisa belajar dari judul-judul yang digunakan oleh kompetitor. Mungkin obat asma, BPOM, tradisional alami misalkan. Itu coba Anda lihat di marketplace, kemudian Anda bandingkan dengan toko-toko lain. Dari kesemuanya itu Anda lihat mana yang terbaik. Secara teknisnya nanti akan ada video berikutnya bagaimana cara riset suatu judul, bagaimana cara membuat judul. Nanti ada materi berikutnya. Setelah judul, teman-teman juga pastikan gambar yang menarik. Gambar ini adalah yang muncul di thumbnail atau di halaman depan suatu marketplace. Maka tentunya teman-teman harus memastikan bahwa gambarnya itu adalah gambar yang menonjol. Nah, seringkali yang dilakukan teman-teman adalah sudah belajar tentang organik, sudah belajar bagaimana caranya optimasi suatu produk, tetapi ada yang kelupaan mengenai adalah riset suatu produk. Kenapa? Coba Anda lihat di marketplace Anda. Ketika Anda searching tadi obat asma misalnya, ketika enter, coba Anda lihat di baris ketiga sampai bawah, apakah gambar kita ada? Kalau ada misalkan, apakah gambar kita itu menonjol dibandingkan dengan produk-produk yang lain? Maka ketika Anda membuat suatu gambar atau foto produk, tentunya jangan hanya asal bagaimana kita membuat suatu gambar, tapi lakukan riset terlebih dahulu. Anda harus riset mengenai gambar yang terbaik di setiap produk. Maka lakukan riset, masuk ke Shopee, kemudian gambar yang terbaik di antara yang terbaik di marketplace itu seperti apa, yang menonjol seperti apa. Misalkan dikasih border, kemudian dikasih tulisan, kemudian warna yang menonjol. Itu adalah salah satu media yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa gambar kita itu muncul di halaman satu dan menonjol di antara gambar yang lain. Maka ketika teman-teman sudah mempunyai judul yang menarik, kemudian masuk dalam pertama, maka pastikan gambar Anda yang paling menonjol di antara gambar-gambar yang lain. Nah, itu yang pastikan ada beberapa hal yang Anda lakukan. Yang pertama tadi adalah mengenai verifikasi gratis ongkir. Yang kedua adalah dekorasi toko. Yang ketiga riset judul. Yang keempat adalah riset produk. Ini Anda harus memastikan bahwa produk Anda menonjol di antara toko-toko yang lain. Nah, ketika Anda sudah menentukan judul yang menarik, dekorasi yang menarik, gambar yang tepat, Anda memastikan bahwa gambar Anda adalah gambar yang terbaik di antara yang terbaik, maka yang Anda lakukan adalah menggunakan optimasi, yang disebut optimasi marketplace. Nah, bagaimana cara optimasi marketplace ini adalah Anda bisa menggunakan banyak hal. Optimasi ya. Yang pertama, teman-teman ketika sudah memposting produk Anda di marketplace, pastikan linknya itu di-share di sosmed. Nah, linknya, maka Anda membuat caption
Anda buatlah caption yang menarik, mungkin 100-200 kata, kemudian link di Shopee, Anda posting di sosial media, bisa Facebook, bisa IG. Nah, linknya diposting di sosial media. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya akun Shopee Anda itu terindeks oleh Google atau terindeks oleh marketplace. Semakin banyak Anda nge-share, semakin banyak orang yang nge-share di sosial media, maka toko Anda semakin terindeks oleh Shopee dan Google, insya Allah. Dan setelah Anda posting di sosial media, apa yang dilakukan? Mengenai postingan yang berkaitan dengan gambar. Mengenai gambar, itu pertama adalah pastikan thumbnailnya menarik. Thumbnail Anda atau gambar utama yang tampil di depan itu adalah gambar yang terbaik yang menonjol di antara gambar-gambar yang lain. Nah, kemudian di variannya, pelengkapnya, di belakangnya itu adalah gambar-gambar yang sebagai pelengkap. Misalkan kita bicara tentang Tumblr. misalkan Tumblr. Nah, ketika orang ketikkan Tumblr itu di spasi muncul Tumblr kaca, Tumblr hitam, itu muncul. Nah, di dalam varian gambar tadi ada penjelasan mengenai ongkir, kemudian warna Tumblr, atau kemudian bundling harga yang lain, atau dengan bonus yang lain. Itu ada penjelasan berikutnya. Atau teman-teman misalkan jualan mengenai berkaitan dengan apa yang berbeda itu? Lipstick, ya. Jadi ada di belakang layar ada teman saya. Betul, lipstick yang berkaitan dengan lipstick misalkan. Nah, ketika orang searching di Shopee misalkan, lipstick ya, lipstick misalkan. Nah, itu nanti muncul kata kunci berikutnya. Nah, di dalam thumbnail itu pastikan utama muncul yang variannya bisa variasi warna, kemudian bisa contoh penggunaan di tangan, kemudian contoh bibir-bibir yang menggunakan itu bagaimana, itu variannya. Jangan lupa dilengkapi dengan sebuah video. Nah, ini yang menarik teman-teman semuanya. Teman-teman harus belajar bagaimana efektivitas kerja. Kita selalu mencoba setiap pekerjaan itu bisa banyak media kita gunakan. Ketika teman-teman nanti membuat foto thumbnail yang menarik, varian yang menarik, ada 5-6 gambar tadi itu bisa diposting di sosial media. Jangan lupa linknya, yang link Shopee tadi itu juga di-share di dalam deskripsi. Nah, kemudian gambar yang varian tadi termasuk video, Anda share di mana? Ini adalah ke TikTok. Kemudian share ke YouTube. Nah, ini salah satu media yang bisa kita gunakan. Ketika teman-teman sudah memposting gambar atau produk di Shopee, pastikan linknya itu di-share di banyak media. Yang pertama adalah sosial media seperti Facebook, videonya bisa share di story Facebook, kemudian bisa di story di IG, kemudian bisa dipasang di story di WA. Satu gambar atau satu video bisa digunakan banyak media. Tapi jangan lupa setiap posting di media tersebut itu linknya Shopee, bukan tokonya ya, tapi linknya postingan produk utama itu disertakan. Kemudian video diposting di TikTok sebagai bahan satu. Kita bisa berjualan di TikTok, kita arahkan ke marketplace, kemudian kita share ke YouTube. Karena apa? Kita memaksimalkan. Sudah kita membuat gambar ya, sudah membuat video sudah. Kenapa kita tidak bisa sekalian gunakan untuk kita optimasi, kita gunakan, kita berjualan untuk toko-toko yang lain. Bahkan kalau teman-teman mau lebih efektif lagi, gambar yang sama, judul yang sama, varian gambar yang sama, itu bisa Anda gunakan untuk marketplace yang lain. Misalkan setelah posting tidak butuh lama, mungkin sekitar 15 menit sudah bisa terposting di marketplace, di Shopee. Tetapi ketika kita posting gambar yang sama, produk yang sama, kita posting di Lazada misalkan, Bukalapak misalkan, nggak apa-apa. Karena apa? Semakin banyak kita posting, semakin peluang kita semakin banyak. Maka ketika teman-teman mau berjualan online, teman-teman harus belajar bagaimana kita memanfaatkan media-media yang lain supaya setiap pekerjaan itu efektif. Tadi saya menjelaskan bahwa kita akan berjualan bagaimana optimasi sebuah marketplace Shopee. Tapi di sini kita sadar bahwa ketika kita mengoptimasi Shopee, ketika kita posting di Shopee, gambar, video,
varian judul bisa kita gunakan untuk posting di marketplace yang lain. Kalau memang bisa, kenapa tidak? Karena peluangnya semakin besar. Tentunya antara Shopee, Lazada, Tokopedia mempunyai algoritma yang berbeda-beda. Teman-teman harus paham bagaimana menggunakannya. Nah, itu adalah tips kali ini dari kami bagaimana optimasi marketplace, salah satunya adalah Shopee, memanfaatkan media-media yang lain, salah satunya sosial media, TikTok, YouTube, dan media yang lain atau WA. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Insya Allah akan kami bagikan tips-tips menarik bagaimana kita memaksimalkan, memfungsikan marketplace untuk berjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.